Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Satria Narendra dari kelas A1 Hukum Hindu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penulisan partikel dan kata depan di, ke, dan daripada. Yang pertama itu ada pengertian kata depan. Kata depan memiliki arti lain reposisi. Kata depan adalah memiliki posisi di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan keterangan lainnya. Kata depan memiliki banyak sekali fungsi, menyatakan tempat, arah, asal, tujuan, perbandingan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada aturan penulisan kata depan. Kata depan di, ke, dan dari tidak disambung, tetapi dipisah dengan kata belakangnya ketika menunjukkan arah, waktu, dan tempat. Contoh kata depan ini: di luar, di sana, di siang hari, ke tuku, keluar, dari belakang, dari Denpasar, dan masih banyak lagi. Aturan pisah ini dikecualikan untuk kata depan yang sudah lazim, seperti kepada, daripada, dipukul, dan lain-lain. Begitu juga ketika kata depan bertemu imbuhan dari sebuah kata. Contoh kata depan ini: dibeli, dibawa, dilepas, keluar, kelepas, ke bawah, daripada, dan lain-lain. Ketika kata depan akan digunakan pada judul, maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Contoh kata depan ini: ada udang di balik batu. Jadi penulisan kata ada udang di balik batunya tuh, kata partikel di-nya tuh ditulis dengan huruf kecil, tidak huruf kapital. Lalu yang ketiga, ada jenis-jenis kata depan. Yang pertama itu ada preposisi. Berdasarkan bentuk, preposisi dibagi lagi ke dalam dua jenis preposisi, yaitu preposisi bentuk tunggal dan preposisi bentuk majemuk. Yang pertama ada preposisi bentuk tunggal. Preposisi yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contoh: dosen sedang mengajar. Yang kedua, preposisi dalam bentuk majemuk. Preposisi yang merupakan gabungan dari beberapa preposisi tunggal dengan kata lain merupakan preposisi yang terdiri lebih dari satu subjek dan predikat. Contohnya, saya sedang belajar dan ibu sedang mencuci. Lalu, preposisi berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, preposisi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada preposisi kategorial, yaitu preposisi yang hubungan subjek dan predikatnya tidak memerlukan satu syarat apapun. Contohnya, semua harimau binatang karnivora. Preposisi kondisional. Preposisi yang hubungan subjek dan predikat memerlukan syarat tertentu, dan preposisi ini terbagi dalam dua jenis preposisi, yaitu hipotesis dan kondisional disjungtif. Preposisi hipotesis mengandung kata pengharapan. Contohnya jika, seandainya. Contohnya, jika saya belajar maka nilai saya akan bagus. Preposisi kondisional disjungtif. Preposisi yang mengandung dua pilihan. Contoh: orang itu artis atau politikus. Yang selanjutnya, preposisi berdasarkan kualitas, yaitu ada preposisi positif dan preposisi negatif. Yang pertama itu ada preposisi positif, merupakan jenis preposisi di mana ada kesesuaian di antara subjek dan predikatnya. Contohnya, semua pelajar wajib untuk belajar. Yang kedua ada preposisi negatif, jenis preposisi di mana tidak ada kesesuaian antara subjek
dan predikatnya. Contoh, kerbau itu memakan batu. Jadi tidak ada yang sesuai karena tidak ada kerbau yang memakan batu. Yang keempat, ada preposisi berdasarkan kuantitas. Preposisi ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu umum dan khusus. Umum atau universal mengandung kata semua, seluruh, tidak satupun. Contohnya, seluruh karyawan pabrik mendapatkan bonus tahunan. Preposisi khusus atau spesifik mengandung kata beberapa bagian contoh. Beberapa siswa SMA tidak lulus UN tahun ini. Contoh kata depan di. Pak Andi bekerja di Bandung. Jadi untuk penulisannya, kata partikel di-nya itu tidak menggunakan huruf kapital, melainkan menggunakan huruf kecil. Pertandingan sepak bola diselenggarakan di stadion. Lalu dilarang berbicara keras-keras di perpustakaan. Contoh kata depan ke. Dadang pulang ke kampung ke Tasikmalaya. Adik saya pergi ke sekolah dengan sepeda. Penumpang dipersilahkan naik ke pesawat. Lalu ada contoh kata depan dari. Dari Pendet berasal dari Bali. Bus kota berangkat dari terminal menuju desa. Air mata menetes dari kedua matanya. Di sini ada pembahasan kasus. Di sini saya telah melakukan riset di Instagram tentang kata di yang disambung dan tidak disambung, di dan ke. Contoh katanya, di mana dan kemana. Di mana riset menunjukkan 70% kata di mana dan kemana itu disambung. Lalu ada ketidaktepatan penggunaan bahasa. Ketidaktepatan penggunaan bahasa ini salah satunya dapat dilihat dari penggunaan kata dari dan daripada. Penggunaan kata daripada dan dari sering digunakan secara tidak tepat. Contohnya, Anita lebih cantik dari Rahma. Itu contoh yang salah. Semestinya pada kalimat tersebut digunakan kata daripada sebagai perbandingan. Contoh benarnya adalah Anita lebih cantik daripada Rahma. Sekian dari presentasi saya mengenai penulisan partikel dan kata depan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.